Yang ketiga, barisan bilangan bertingkat. Ini adalah bagian juga atau sambungan dari barisan bilangan aritmatika dan geometri. Nah, barisan bilangan bertingkat seperti apa? Kita lihat, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 6, 15, 28, sampai seterusnya. Nah, kenapa dinamakan barisan bilangan bertingkat? Jadi kita perhatikan dulu. Kalau pada barisan aritmatika, yang kita perhatikan adalah bedanya. 1 ke 6 itu ditambah 5. Kemudian 6 ke 15 itu tambah 9. Dan 15 ke 28 ditambah 13. Artinya dari U1 ke U2 atau U2 kurang U1 mencari bedanya dengan U3 kurang U2 itu bedanya tidak sama. Nah, ini kemudian kita lihat 5 ke 9 itu tambah 4. 9 ke 13 ditambah 4. Nah, ini dia yang dikatakan barisan bilangan bertingkat, di mana yang ini yang 5, 9, 13 ini adalah beda antar suku tingkat pertama. Ini kita beda antar suku ya. Beda antar suku pada tingkat pertama. Yang kedua, yang 4 ini adalah beda antar suku tingkat kedua. Beda antar suku pada tingkat kedua. Nah, ini yang kita namakan dengan barisan bilangan bertingkat, karena pada tingkat kedua beda antar sukunya sama. Oke. Nah, barisan ini menunjukkan bahwa barisan 1, 6, 15, 28 memiliki beda yang sama pada tingkat kedua. Oleh karena itu, barisan ini kita namakan dengan barisan bilangan bertingkat. Maka bisa kita cari, ini baru U1, ini U1, U2, U3, U4. Nah, kita juga bisa mencari U5 dan U6. Maka U5 ini kita peroleh dari U4. Nah, ditambah beda di tingkat pertama, kita tambah dengan beda pada tingkat kedua. Nah, kita jumlahkan U4 kita 28 ditambah 13 ditambah 4, 17. Maka suku pada U kelima itu adalah 45. Oke ya, jadi bisa kita isi di sini U5-nya adalah 45. Nah, kita juga bisa mencari U6 dengan cara yang sama. Nah, kita bedakan. Jadi U6 kita peroleh dari U5 yang tadi. Ini U5 ditambah bedanya. Berarti ini kalau di sini bedanya berarti kita buat 45 ditambah 17, karena ini ditambah 4, di sini berarti tambah 17 ditambah beda pada tingkat kedua. Nah, U5 kita 45 ditambah 17 tambah 4, 21. Maka U6 kita dapatkan adalah 66. Jadi kita buat di sini ini U5 dan ini U6-nya adalah 66. Nah, kita juga bisa mencari sampai U berapapun. Agar lebih paham, kita lihat lagi contoh dari barisan bilangan bertingkat. Diketahui barisan bilangan 2, 10, 24, 44, dan seterusnya. Tentukan. Yang A, aturan pembentukan barisan bilangan pada tingkatan kedua. Yang B, 3 suku berikutnya. Nah, ini bisa kita jawab. Oke. Kita jawab yang A terlebih dahulu, itu kita buatkan barisannya 2, 10, 24, 44, dan seterusnya. Nah, yang diminta itu adalah aturan pembentukan barisan bilangan pada tingkatan
kedua. Berarti kita cari dulu beda pada tingkat pertama. Beda pada tingkat pertama 2 ke 10 itu ditambah 8. Kita tuliskan ini tambah 8, ini dari 10 ke 24 ditambah 14. Dari 24 ke 44 ini ditambah 20. Nah, ini baru pada tingkat pertama. Nah, kemudian dari 4 ke 14 ini kita tahu tambah 6. Dari 8 ke 14 itu tambah 6, dari 14 ke 20 juga ditambah 6. Jadi aturan pembentukan barisan bilangan pada tingkat kedua adalah tambah 6. Oke. Yang untuk mencari yang B sebelah sini, yang B 3 suku berikutnya. Nah, 3 suku berikutnya kita dapatkan dari menjumlahkan dengan suku sebelumnya kita jumlahkan dengan beda tingkat pertama dan kedua. Maka ini U1, U2, U3, U4. Berarti yang kita cari lagi U5. U5 kita dapatkan dari U4 ditambah, nah pada tingkat pertama bedanya 20 ditambah tingkat kedua 6. Nah, U4 kita 44 ditambah 26, maka dapat U5 nya 70. Kemudian U6 kita dapatkan dari U5 ditambah, berarti ini bedanya ini 26. Di sini kita tambahkan 26 ditambah beda tingkat kedua, maka ini 70. U5 nya ditambah 32, kita dapatkan 102. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari U7 karena yang diminta adalah 3 suku berikutnya. U7 kita dapatkan dari U6 ditambah, berarti ini 26 ditambah 6, di sini 32, kita dapatkan 32 ditambah 6. U6 kita 102 ditambah 38 ya. 38. Maka kita dapatkan U7 kita yaitu 140. Yang keempat yaitu barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini berbeda dengan barisan-barisan yang sebelumnya, yaitu barisan aritmatika, geometri, dan barisan bilangan bertingkat. Perhatikan barisan ini. Di sini ada 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana aturan pembentukannya, kita lihat. Nah, ini di sini 1, di sini 1. Nah, di sini 2. Dari mana kita dapatkan 2 ini? Kita dapatkan dari 1 ditambah 1. Jadi ini kita tambahkan 1 tambah 1 baru kita dapatkan 2. Kemudian 3 kita dapatkan dari mana? Menambahkan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 kita dapatkan 3. Kemudian 5 kita dapatkan dari mana? 5 itu kita dapatkan dari 2 ditambah 3. Nah, begitu juga dengan suku berikutnya. 8 kita dapat dari mana? 8 kita dapatkan dari menambahkan ini 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 8. Nah, 13 kita dapatkan dari mana? 13 kita dapatkan dari menambahkan 5 dan 8. Nah, jadi aturan pembentukan barisan bilangan ini adalah kita suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Jadi barisan Fibonacci ini aturan barisannya yaitu dengan cara menjumlahkan 2 suku di depannya untuk mendapatkan suku berikutnya. Di Fibonacci ini adalah nama lain yang dikenal dengan Leonardo Pisano. Beliau adalah seorang matematikawan berkebangsaan Italia.
Beliau pula lah yang mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke daratan Eropa, karena menurut pemikirannya sistem ini lebih praktis dibandingkan bilangan Romawi. Agar lebih paham tentang barisan Fibonacci, silakan kerjakan latihan ini. Dua suku pertama dari barisan Fibonacci ditentukan oleh bilangan-bilangan berikut. Lanjutkan barisan berikut sampai 6 suku, artinya kita mencari sampai U ke-6 atau suku ke-6. Yang A itu 1, 3, cari suku berikutnya. Kemudian yang B 2, 4, juga cari suku berikutnya sampai suku ke-6. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan materi kita berikutnya yaitu suku ke N pada barisan bilangan, baik itu aritmatika, geometri, barisan bilangan bertingkat, dan barisan Fibonacci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.